Alright guys, welcome back to my channel Mas Boar ya, belanja online review. Dan di sini kita mau unboxing sesuatu. Jadi seperti intro di awal bahwa kita kedatangan barang-barangnya itu berupa action cam dari brand DJI. Ini yang sudah di tangan saya. Dan saya membeli action cam ini dengan paket adventure combo. Jadi saya dapatkan action cam 1 unit, lalu baterai 3 unit, dan sticknya atau tongsis yang diklaim sebagai invisible stick 1 unit. Luar biasa. Jadi brandingannya adalah apakah di 2025 action cam DJI Osmo Action 4 itu masih layak dibeli atau tidak. Jadi kita mau mencari, sebelum kita membeli, kita mencari perbandingannya terlebih dahulu. Bahwa Action 4 ya dibandingkan dengan Action 5 ini jauh sekali perbedaan levelnya, di mana Action 5 ini atau Action 5 ini sudah memiliki inch yang lebih besar, megapiksel yang lebih besar, dan low lag dengan keadaan yang baik. Lonjakannya itu begitu signifikan ya antara Action 4 ke Action 5 ya. Tapi kita melihat perbandingannya apa aja sih selain dari skema seperti itu. Di sini kita lihat bahwa baterainya itu lebih tahan lama 1,5 jam. Lalu juga saya sounding seperti di awal bahwa megapikselnya itu melonjak tinggi dari 10 menjadi 40 megapiksel. Luar biasa. Dan lagi di sini ada internal storage. Jadi ternyata Action 5 itu sudah mempunyai internal storage yang cukup besar, itu senilai 47 GB. Dan itu besar ya. Bagi kalian yang belum pernah memakai brand DJI yang sudah pakai resolusi 4K, itu memory card-nya itu butuh memory card khusus, di mana memory card-nya itu biasanya tipe ekstrim atau mungkin tipe Lexar yang membaca rate-nya itu dengan cepat dan tinggi ya. Nah itu biasanya harganya cukup mahal bro. Jadi kalau kita dapat kapasitas berapa tadi 47 GB secara internal storage itu luar biasa ya. Sudah menghemat budget kantong kita untuk membeli storage. Itu luar biasa banget. Dan terlepas lagi di sini ternyata inch-nya itu lebih besar. Nah, itu yang saya sounding di awal bahwa kenapa Action 5 itu di dalam kondisi low lag itu lebih bagus karena memiliki inch yang lebih besar daripada Action 4. Nah, sekarang kita balik lagi. Apakah Action 4 ini masih layak dibeli di 2025? Nah, sekarang kita lihat poin per poinnya dari spesifikasi Action 4. Nah, Action 4 ini sebetulnya dengan spesifikasi tidak lain dan tidak jauh dari Action 3. Bedanya di mana dengan Action 3? Action 3 itu perbedaannya hanya di segi inch kapasitas kamera sebetulnya, dan kedalaman untuk waterproofnya. Nah, perbedaannya hanya di situ. Selain itu, rata-rata semuanya spesifikasi sama. Nah, sekarang spesifikasi apa yang kira-kira yang tidak kalian tahu dan sebelumnya tidak pernah membeli Action di bawah Action 4 dan pengen membeli nih Action 4 di 2025. Spesifikasi pertama itu bahwa Action 4 ini itu sudah memiliki resolusi 4K ya, tapi 4K-nya bukan 30 fps tapi lebih dari 30 fps. 30 fps, 60 fps sampai 120 fps, dimana bagi kalian yang suka dengan video yang slow-mo, ini cocok sekali buat pergerakan aktivitas kalian. Yang kedua, Action 4 ini sudah memiliki recording dengan 10 bit ya, atau kita nyebutnya D-Log color, dimana kita sudah punya kapasitas untuk bisa meng-color grading itu lebih luas lagi. Bagi kalian yang suka color grading, ini adalah cocok bagi kalian untuk bisa color grading lebih baik lagi. Poin ketiga adalah ini sudah bisa diperintah dengan suara ya. Bagi kalian yang mungkin males untuk mempencet, ini sudah bisa diaktifkan dengan suara.
ya seperti GoPro ya sebetulnya ya. Contohnya start recording, stop recording, ya itu bisa diaktifkan. Cuma menurut saya masih perlu di-upgrade lagi ya. Poin keempat ini, dimana dua layernya ini sangat besar menurut saya dan dia responsif. Ya, layar belakang dan layar depannya ini bisa kalian aktifkan dan bisa sekalian pakai, dan ini sangat responsif. Dan poin kelima, menurut saya yang oke adalah di sini sudah ada stabil sampai Rocksteady Plus, di mana kalian goncangan itu sekitar 40 derajat ya. Jadi goncangan 40 derajat itu akan tetap stabil. Lalu yang menarik juga di sini ada horizon balancing, di mana kalian menggerakkan action cam mau potret mau landscape dia akan stabil. Ini luar biasa banget. Ini luar biasa banget. Jadi kalian tidak perlu takut untuk goncangan-goncangan sampai 40 derajat lebih, itu akan dianggap lebih stabil juga. Luar biasa. Keunggulan yang lain bahwa ini sudah waterproof dengan kedalaman 18 meter tanpa case. Ingat ya, ini 18 meter tanpa case, di mana 18 meter itu cukup dalam ya, karena saya paling dalam itu menyelam itu 10 meter itu saya udah banyak tekanan air ya. Tapi ini bisa 18 meter tanpa case. Lalu di sini kita juga dapat invisible stick ya. Jadi di mana nanti stick ini akan dihilangkan seperti 360 ya, Insta360. Jadi ini bisa seperti itu. Jadi nanti sudah ada aplikasi DJI Mimo ya, kita bisa mengeksekusi invisible stick di aplikasi tersebut. Nilai plus terakhir adalah bahwa di 2025 Action 4 dengan paket combo adventure itu bisa kalian dapatkan dengan harga 4 jutaan. Ya, ini luar biasa banget. Itu murah sekali ya. 4 juta, sekitar 4.300.000 sampai 4.600.000 harga sellernya. Dan kalian sudah dapat action cam, baterai 3 unit, dan invisible stick. Wah, itu sudah paket lengkap ya. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya dari DJI Action 4 ini sebetulnya setelah saya memakai beberapa hari ya, dan saya mengulik beberapa hari dari sisi kameranya, dan saya bandingkan juga dari sisi DJI Osmo Pocket 2. Kebetulan saya juga punya DJI Osmo Pocket 2, ini sudah lama ya, cukup lama ya. Tapi hasil video yang disajikan oleh DJI Action 4 itu tidak sebaik DJI Pocket 2, di mana dia low lag-nya itu sangat buruk. Walaupun di sini sudah ada fitur yang namanya penyempurnaan ketika malam hari, tapi menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi. Di mana di sini banyak noise yang bisa dihasilkan, dan setelah saya mengulik beberapa settingan yang ada, bahwa ini lebih baik digunakan dengan cara manual ya. Jadi untuk memaksimalkan ini dalam kondisi low lag, kalian pastikan ini dalam settingan manual. Dan berikut adalah video ketika saya ulik ketika malam hari. Anjay. Servis berapa nih, Wak? Servis berapa nih? Skill servis berapa? Jadi ada orange, warna hijau, terus malam. Apa sih? Kenceng gitu. Kalau pakai ini tuh kedengeran kenceng banget. Kalau ngerekam. Jesus guys. Kita santai dulu ya. Belum lagi di Jogja guys. Oh, Jogja, it's my life bro. Apa? Aku kekenyangan. Tahu. Ini aku tuh lagi nyoba low light-nya gitu. Apa?
pahit. Strawberry-nya 1, sirupnya 3. 3 liter. Emang ya. Dan tak lupa, ini adalah video timelapse ketika malam hari. Nah, gambarannya seperti itu, bahwa ini itu untuk hasil kamera low light masih perlu dikembangkan lagi. Walaupun inch-nya lebih besar dari Action Osmo 3, tapi menurut saya ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Dan perbandingannya cukup jauh ya dari hasil dari Action 5. Jadi mungkin ini ke depan saya gunakan untuk ketika siang hari atau sore hari. Tapi menjelang malam saya pasti menggunakan kamera mirrorless gitu ya. Tapi kalau mau dibandingkan Action 4 dengan DJI Pocket 2 saya, itu masih unggul yang DJI Pocket 2 saya. Apalagi kalau mau saya bandingkan dengan Mini 3. Nah, Mini 3 ini hasilnya juga lebih bagus lagi. Padahal drone-nya ini harganya sekarang hampir menyerupai Osmo Action 4 gitu ya. Tapi secara kamera ternyata masih bagus yang Mini 3 dalam keadaan low light ya. Tapi just info, saya sudah bisa menyempurnakan Action 4 ini dalam keadaan low light ya. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita bahas lagi bagaimana cara memaksimalkan Action 4 dalam keadaan low light. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe Mas Board. Dan jangan lupa untuk subscribe channel baru saya, Travelindo. Thank you udah nonton. Ciao.